Pernah kepikiran nggak kalau scrolling media sosial itu pada dasarnya sama kayak makan? Nah, kali ini kita akan bedah masalah supermodern ini pakai panduan yang usianya udah 1400 tahun. Tujuannya satu, buat nemuin apa sih standar etis buat makanan otak kita. Tiap scroll, tiap klik, tiap video yang kita tonton itu sebenarnya asupan gizi buat pikiran kita. Pertanyaannya gampang, diet informasi kita ini sehat nggak? Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya lagi kena obesitas data yang bahaya banget? Selamat datang di pembahasan mendalam soal etika input. Oke, kita mulai dari jebakan pertamanya. Ada semacam virus komunikasi yang sifatnya universal, namanya langkah-langkah setan. Eits, ini bukan soal tanduk dan api ya, tapi ini adalah sebuah proses super halus yang pelan-pelan mengubah kita dari konsumen yang sadar jadi pengikut buta. Nah, ini dia filter pertamanya, halalan toyiban. Anggap aja ini kayak two-factor authentication buat semua yang masuk ke diri kita. Pertama, halal, ini diizinkan nggak? Oke, itu baru lolos password. Tapi ada lapisan kedua, toyib. Ini beneran berkualitas, bermanfaat, nggak ngerusak mental atau fisik. Jadi, pertanyaannya tuh bukan cuma boleh nggak, tapi geser jadi ini beneran bagus nggak buat gue? Dan yang keren, seruan ini ditujukan buat ya ayyuhan nas, seluruh umat manusia, bukan buat klub eksklusif. Ini tuh standar paling dasar buat semua orang. Tapi alih-alih pakai filter tadi, banyak yang malah jatuh ke langkah-langkah setan, sebuah proses yang bikin kita konsumsi apa aja secara autopilot. Teks ini punya analogi yang, jujur aja, super tajam buat nyindir sindrom pengikut buta. Dibilang kayak ternak yang cuma dengar teriakan gembala, tapi nggak paham sama sekali apa artinya. Mereka cuma nangkep noise-nya, bukan message-nya. Ikut-ikutan tren tanpa tahu esensinya apa. Ini sindiran yang kocak sekaligus nusuk banget kan? Dan coba tebak, apa yang digambarkan 1400 tahun lalu itu sekarang punya nama keren di dunia psikologi. Bias konservatisme, atau yang lebih kita kenal, efek echo chamber. Kita cuma mau dengerin apa yang kita suka dan nolak mentah-mentah data baru yang beda. Persis kan? Ternyata udah dibahas dari dulu. Asal-usulnya gimana? Jadi, ayat ini turun buat negur orang-orang yang gampang banget mengharamkan sesuatu cuma karena kata nenek moyang juga begitu. Jadi, sistem ini dari awal emang dirancang buat melawan hoaks dan distorsi informasi yang dasarnya cuma ikut-ikutan tradisi buta. Oke, sekarang kita naik level nih. Dari yang tadinya audiens universal, komunikasinya beralih ke audiens yang lebih spesifik. Sebut aja ini filter premium atau filter emasnya. Coba perhatiin deh pergeseran strateginya di sini. Audiensnya langsung spesifik dari semua manusia jadi orang-orang beriman. Kriterianya juga di-upgrade. Dari yang tadinya halal dan baik, jadi yang terbaik atau toyibat. Kenapa? Karena halal itu udah jadi standar bawaan buat mereka. Responsnya pun bukan lagi cuma menghindar, tapi jadi aktif bersyukur. Ini adalah upgrade dari sekedar bertahan hidup, jadi bertumbuh. Artinya apa? Buat audiens premium ini, milih input itu bukan lagi soal kebutuhan dasar, tapi soal membangun hubungan. Memilih yang terbaik itu jadi cara mereka buat bilang makasih, sebuah bentuk ibadah lewat konsumsi. Jadi, ini bukan lagi soal nutrisi, tapi udah soal devosi. Dan sistem ini tuh presisi banget. Nggak ada area abu-abu kalau udah ngomongin larangan inti. Daftarnya jelas banget. Bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan untuk selain Tuhan. Ini adalah red lines, garis batas yang nggak bisa ditawar. Tapi, apakah aturannya kaku? Sama sekali enggak. Ada fitur mode darurat yang namanya rukhsah. Pas kondisi genting dan nyawa terancam, aturan yang tadinya keras itu bisa jadi fleksibel. Ini bukti kalau sistemnya punya empati. Aturan dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Oke, kita udah ngomongin konsumen. Sekarang kita balik mejanya, kita bahas soal produsen informasinya. Para influencer. Dan peringatan buat mereka ini jauh lebih ngeri. Teks suci ini ngasih peringatan yang keras banget. Coba bayangin, seorang figur publik, seorang ahli, atau siapapun yang punya pengaruh, lalu mereka sengaja menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu betul. Cuma demi apa? Cuma demi keuntungan duniawi yang receh. Dan inilah ganjarannya. Mereka yang melakukan itu pada hakikatnya tidak memakan apa-apa, kecuali api ke dalam perut mereka. Gila kan? Ini metafora yang luar biasa kuat tentang kehancuran dari dalam akibat korupsi informasi. Jadi ini peringatan langsung buat para key opinion leader zaman sekarang yang rela menjual integritas. Uang endorse, jabatan, atau popularitas yang didapat dari menutupi kebenaran itu pada hakikatnya adalah bara api yang mereka telan hidup-hidup.
Dan sekali lagi, ini bukan teori. Konteks historisnya nyata. Tentang para pemuka agama di zaman itu yang sebenarnya tahu soal kebenaran nubuat kenabian Muhammad, tapi mereka sengaja tutup mulut. Kenapa? Ya karena takut kehilangan status, jabatan, dan amplop dari para pengikut mereka. Kedengarannya relevan banget ya sama zaman sekarang. Baik, kita udah bahas dari sisi konsumen dan produsen. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Kesimpulan yang mungkin bakal mengubah total cara Anda memandang semua ini. Setelah dengerin semua ini, mungkin kalian bertanya-tanya, oke, jadi intinya ini semua cuma soal aturan makan dan minum doang kan? Jawabannya, sama sekali bukan. Dan inilah plot twistnya. Kerangka halalan Thayyiban ini bukan cuma soal aturan diet, tapi ini adalah cetak biru untuk etika semua input. Bukan cuma makanan buat perut, tapi juga data buat mata kita, musik buat telinga kita, dan ideologi buat pikiran kita. Karena ingat, apa yang kamu konsumsi hari ini, itu yang akan membentuk siapa dirimu besok. Kalau pembahasan ini ngasih kamu nutrisi baru buat berpikir, jangan ragu buat bagikan makanan sehat ini ke yang lain. Tekan tombol suka, tinggalkan komentar tentang diet informasi kamu, dan pastinya berlangganan channel belajar kami buat analisis mendalam berikutnya. Seperti biasa, semua sumber, tafsir, dan bahan riset yang kami pakai untuk menyusun pembahasan ini bisa kalian temukan lengkap di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak.